ayat yang tadi dibaca, surat Al-Qasas ayat 77, kalau kita melihat sebelum ayat itu Allah mengungkapkan, ternyata Allah lebih panjang lebar menjelaskan tentang masalah Fir'aun dan Qarun. Jadi sebelum ayat itu Allah menerangkan tentang masalah Fir'aun dan Qarun. Bagaimana? Kita sudah tahu bahwa yang namanya Fir'aun itu manusia yang Allah manjakan dengan kekuasaan yang tidak ada yang menyaingi, materi yang tidak ada yang menyaingi. Bahkan seolah-olah kalau zaman sekarang mungkin dari mulai pemerintahan, alat negara, hukum, politik, ekonomi itu dimiliki. Makanya tidak ada yang bisa menggeser tentang kerajaan. Hanya Allah berkuasa dengan diberi mimpi bahwa akan ada yang mengganti kerajaan, maka yang muncul dalam pikiran Fir'aun ini harus dibagaimanakan dari mimpi itu. Konsultasinya ke dukun, bukan konsultasinya kepada yang lain. Kalau dukun tentu memberikan masukan-masukan yang tidak benar. Kesimpulannya apa? Setelah dikonsultasikan ke dukun dari mimpi yang dia akan menggantikan kerajaannya, yaitu hasilnya harus menjaga kerajaan ini dengan cara siapa yang melahirkan laki-laki bunuh. Dan itu dilaksanakan dan tidak ada yang protes. Hebat. Jadi memang kalau misalkan ada orang yang merasa takut untuk digeser kerajaan kepemimpinannya, itu segala macam ditempuh, termasuk harus membunuh orang-orang tanpa dosa. Mungkin berapa bayi yang dibunuh pada masa itu. Tapi walaupun sudah jadi keputusan pemerintah Fir'aun, siapa yang melahirkan laki-laki dibunuh, Allah Maha berkuasa. Ternyata ada orang yang melahirkan laki-laki dan akhirnya justru bayi itu dipelihara oleh Fir'aun sendiri, dan inilah ternyata yang mengganti. Itulah kekuasaan Allah. Jadi apapun yang direncanakan oleh manusia tetap, mau baik mau tidak baik, tetap nanti Allah akan memberi keputusan. Nah, jadi disinilah kemudian dari segi materi tidak ada yang mengalahkan. Tapi ternyata dua yang ada pada diri Fir'aun. Pertama, materi yang dia miliki adalah merasakan itu hasil dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kehebatan dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul kesombongan. Kemudian setelah dia hebat, justru dipakai bukan untuk memajukan syariat, bahkan dijadikan untuk menghalang-halangi syariat, bahkan untuk memberikan istilahnya kepuasan-kepuasan syahwatnya. Nah, akhirnya dari perjalanan Fir'aun yang Allah berikan kekuasaan yang luar biasa, Allah berikan materi yang luar biasa, tapi ternyata bukan untuk digunakan dalam jalan yang benar, bahkan menjadi orang kufur, orang musyrik, orang yang maksiat. Maka untuk Allah mudah. Bagaimana? Agrokna, tenggelamkan saja, itu selesai. Yang kedua adalah di Mesir itu pada waktu itu ada namanya Qarun, luar biasa dalam hal materi, tidak ada tandingannya. Ketika ditanya Qarun dari mana, dia jawab min ilmin indi, dari ilmuku sendiri. Jadi hebat cina kuring mah bakat teuing ku pinter, tapi bisa mendapatkan materi yang seperti itu, hebat. Bagaimana pengeluarannya?
tentu bukan di jalan Allah, tapi di jalan-jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhirnya? Ternyata khusyabna fil ar, Allah masukkan ke bumi. Makanya kalau kita melihat secara umum bahwa tidak ada orang yang berbuat dosa kecuali akan ada bencana, malapetaka, siksaan. Di dalam surat Al-Ankabut diterangkan, fakullan akhadna bidzanbih, semuanya kami akan siksa dengan sebab dosa-dosanya. Jadi bukan dengan sebab alam, bukan sebab infrastruktur, bukan itu dan ini, bidzanbih, dengan sebab dosanya. Makanya di dalam surat Al-Ankabut ayat 40 itu diterangkan, ada yang Allah mengungkapkan arsalna hasiban, Allah kirim hujan batu. Ada juga yang Allah akhadna as-sayhah, Allah berikan apa istilahnya, guntur yang keras. Kemudian ada juga wa minhum man khasabna fil ar, ada orang yang dimasukkan ke bumi. Ada juga yang agroknya tenggelamkan di laut. Kalau mungkin kita lihat sekarang ini, ada dengan gunung meletus, ada dengan gempa, ada dengan tsunami, banjir dan yang lainnya. Ini adalah bidzanbih, dengan sebab dosa. Makanya apapun yang terjadi di muka bumi itu adalah bima kasabat aydin nas, ya, dengan sebab tangan-tangan manusia sendiri. Nah, setelah Allah menerangkan bagaimana hebatnya Fir'aun, tapi akhirnya Allah tenggelamkan. Bagaimana hebatnya Qarun, tapi akhirnya Allah masukkan ke bumi. Bagaimana hebatnya kaum Ad, kaum Samud. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan bahwa ilmunya atau otaknya lebih cerdas, fisiknya lebih kuat, materinya lebih banyak, tapi dengan sebab mendustakan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah lebur, semuanya Allah hancurkan. Nah, setelah menerangkan kisah-kisah itu, maka Allah mengungkapkan dengan kata-kata wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk darul akhirah, untuk akhirat. Apa yang Allah berikan, gunakan untuk akhirat. Nah, makanya Imam Ibnu Katsir mencatat sebuah hadis, yaitu dengan kata-kata igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 macam sebelum datang 5 macam. Apa yang 5 macam itu? Masa muda sebelum masa tua. Lantaran kalau masa tua ini mau ideal ibadah itu memang sulit. Kalau sudah tua mau ideal ibadah sulit. Mau ruku dengan benar, mau tahiyat awal, tahiyat akhir dengan benar, kadang-kadang mau sujud juga itu sulit. Kadang-kadang terjadi burukul bair seperti unta, terpaksa kan? Makanya justru masa muda ini yang harus lebih hebat. Kadang-kadang sekarang masa atau pemuda-pemuda sekarang bagaimana? Justru masa muda itu bukan untuk akhirat, tapi untuk kepuasan syahwat. Nanti sajalah cenah ibadah magus kolot. Nanti saja itu ke masjid mah sudah tua, itu kan sigano apal umur tapi kakolot. Jadi terbalik. Makanya wajar kalau di dalam hadis yang mendapatkan naungan nanti di yaumul akhir adalah
pemuda-pemuda yang tumbuhnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda identik dengan syahwatnya, pemuda dengan nafsunya, pemuda dengan hura-huranya, pemuda kaitan dengan kepuasan syahwatnya. Tapi ada pemuda yang ternyata dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, maka itulah yang Allah banggakan, Allah muliakan. Nah, oleh sebab itu maka disinilah masa muda. Ada juga yang kedua, yaitu sehat sebelum sakit. Sehat sebelum sakit. Kalau sudah sakit, wah, kemarin juga saya tidak bisa Jumat 2 Jumatan. Itu tidak bisa Jumat. Kakara gitu, tapi ke usia sakit ngalaman teu Jumaah. Kenapa? Ya dengan sakit itu. Tidak bisa beraktivitas hampir 3 minggu. Tuh. Berarti batin kan? Kenapa? Karena kalau sudah sakit seperti itu, ngerasakan penyakit. Makanya ini kesehatan inilah gunakan untuk darul akhirah. Geus gering mah hese hayang bener teh. Dipaksakan tapi kak sholat tidak benar secara kaifiah, kadang-kadang kehusuan terganggu lantaran dengan sakit itu, makanya gunakan. Kemudian kekayaan sebelum fakir, karena manusia itu tidak akan terus-terusan dalam satu kondisi, ini satu saat akan mengalami al-fakru. Kemudian keleluasaan waktu sebelum sibuk, itu harus keleluasaan waktu sebelum sibuk. Makanya ada sebuah hadis, kebanyakan manusia tertipu dengan 2 perkara. Apa? As-sihah wal firog, sehat dan keleluasaan waktu. Rata-rata orang kalau misalkan leluasa waktu digunakan dalam apa? Sehat kadang-kadang digunakan banyaknya dalam apa? Makanya kata Rasulullah, banyak orang yang tertipu dengan 2 perkara, sehat dan keleluasaan waktu. Apalagi yang kelima, yaitu hidup sebelum mati. Karena disitulah kalau sudah mati sudah tidak ada lagi amal. Makanya yang disebut mati itu adalah in qata'a amaluhu, putus amal. Jadi kalau masih beramal artinya belum mati. Mati adalah in qata'a amaluhu, putus amalnya. Tidak bisa. Jangankan istilahnya beramal, ketika sakaratul maut datang, kemudian dia sudah melihat kegaiban yang Allah tampakkan, dia menjerit dalam hatinya, misalkan mau bertobat sudah ditutup. Mana bukti dalilnya? Fir'aun ketika tenggelam dan dia menjerit-jerit, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ini ditolak. Kenapa? Karena dia sudah sakaratul maut. Nah, jadi jangankan beramal, pintu tobat pun itu sudah tertutup. Nah, makanya disinilah hayatuka qabla mautika, hidup sebelum mati. Nah, makanya kita gunakan sehatnya. Gitu, sehat gunakan. Ulah tepika istilahnya sehat justru tidak digunakan. Kekayaan masa muda atau mungkin istilahnya hidup ini secara umum gunakan. Inilah Imam Ibnu Katsir mencatat untuk penjelasan ayat wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Jadi ulah tibalik, jangan sampai istilahnya menjual akhirat untuk dunia. Itu orang yang bodoh. Tapi yang hebat, dia berani menghabiskan dunia ini untuk akhirat. Para sahabat ada apa sampai istilahnya mereka berani mengeluarkan materi, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, bahkan sampai berani untuk siap
mati membela Islam, karena disinilah karena mereka tertarik dengan kehidupan akhirat. Ya dunia mah paling berapa tahun lah gitu, apalagi kondisi sekarang banyak yang meninggal ya. Tapi bukan COVID, mati itu ya sudah waktunya, mati itu sudah waktunya, bukan urusan COVID. Dalam Al-Quran juga diterangkan wala yu'ammaru bimu'ammarin wala yunqasu bi umurihi illa bikitab. Kata Allah, tidak akan bisa dipanjangkan umur seseorang, tidak akan bisa dikurangi umur seseorang, karena semuanya sudah dicatat. Jadi inilah harusnya yang meninggal itu sudah waktunya. Kadang-kadang dengan ya bisa saja dengan virus itu, dengan virus yang lain, karena setelah saya banyak konfirmasi komunikasi dengan para dokter, ternyata virus itu luar biasa banyaknya. Tapi yang ini yang rame gitu, padahal virus-virus sebelumnya itu lebih hebat lagi, semacam virus SARS kan, itu hebat, tapi tidak diramaikan seperti sekarang. Tapi walau alam ada apa untuk virus ini gitu, COVID-19 ini. Nah jadi disinilah tidak akan bisa dipanjangkan, tidak akan bisa dikurangi kalau umur, karena sudah ada catatannya. Makanya inilah, coba apa yang Allah berikan kepadamu, ada nilai-nilai untuk akhirat, darul akhirah. Jangan seperti Fir'aun dan Qarun. Apa? Ternyata Qarun, Fir'aun diberikan oleh Allah kekayaan dengan melimpah, kekuasaan dengan hebat, tapi justru dia itu hanya untuk dunia saja, tidak ada sedikit pun untuk akhirat. Makanya sudah sampai dia menjerit-jerit di yaumul akhir, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, lebih baik aku jadikan tanah saja ketimbang mendapatkan siksaan Allah. Padahal dia orang hebat di dunianya. Makanya di dalam Al-Quran diingatkan, di dalam hadis diingatkan bahwa nanti itu yang layak masuk surga bukan siapa-siapa, tapi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan melupakan bagianmu di dunia. Apa maksudnya? Masing-masing manusia punya bagian di dunia. Coba kita usahakan bagian kita. Makanya jangan jadi manusia-manusia pemalas. Jangan sampai punya pikiran, wah kok Allah dibengharkan, mah benghar mau bisa tanpa ada ikhtiar. Ya kalau Allah misalkan memberi pasti datang. Kalau tanpa ikhtiar tidak akan bisa. Memang kita ada bagiannya, tapi harus disiar. Jangan sampai bagian kita dibiarkan. Ulah tepika di dunia teh cicingi, teh hayang ngalengkah-lengkah acan, itu tidak boleh. Walatan nasibaka. Makanya di dalam sebuah hadis, fa inna linafsika haqqan, bagi dirimu punya hak di dunia ini. Jadi masing-masing punya hak. Kita ambil hak kita di dunia ini dengan cara ikhtiar. Kita ingat ketika Maryam melahirkan Isa alaihi salam, dia habis bersalin, habis melahirkan, kemudian dia lapar. Ternyata Allah menunjukkan supaya dia melangkah. Kemudian di situ ada pohon kurma yang berbuah. Kemudian setelah ada pohon kurma yang berbuah, maka goyangkan pohon itu. Ternyata jatuhlah kurma itu. Ini kan ada usaha. Bisakah Allah mengenyangkan Maryam? Ya bisa. Bisakah Allah langsung memberi? Ada langsung di depan? Bisa. Tapi disinilah ada bagian kamu, yaitu coba melangkah. Di situ ada. Makanya saya kalau melihat kehidupan, kadang-kadang orang Cina di Padang itu orang-orang miskin, fakir, tapi di Bandung justru orang-orang yang kaya, gitu kan? Nah, nyabet bisa gitu.
Kadang-kadang orang Padang bisa kaya di Bandung, orang Bandung bisa kaya di Padang. Bahkan istilahnya ada orang Bandung, orang Pangalengan, Kabupaten Bandung, ternyata dia pergi ke Makassar, kemudian di Makassar dia buka lapak kebun kentang, ternyata itu sampai sekarang ratusan hektar, gitu kan. Jadi mungkin bagiannya di sana, gitu kan. Jadi tidak heran kalau misalkan di sini dia mungkin seperti itu, kemudian usaha ini. Bahkan para pengusaha sering bercerita, saya pernah dagang ini, dicoba, nasib deh lain lagi, pecahkan dagang iya, akhirnya ada satu bagian dia ternyata dagang dan dia bisa maju dengan dagang itu. Ya wajar, mungkin disitulah bagiannya. Inilah diantara proses usaha, proses ikhtiar. Kan sok aya jalma teh gitu, ieu mah dagang ieu geus moal maju, putus asa cicing, kan teu maju-maju tungtungna. Tapi dia berpikir, misalkan tidak ini coba ini, tidak ini coba ini, mungkin ada nanti titik temunya, gitu kan. Bahkan di kampung saya ada orang yang mungkin kalau dipandang usaha sudah berapa kali macam, kalau kuli jadi karyawan sudah berapa tempat, tapi akhir-akhirnya ternyata dia mendapatkan rezeki, dia buka paket, ternyata dengan paket maju tuhnya. Inilah, jadi ada, Allah sudah memberikan. Makanya tidak heranlah dalam kehidupan ini aya istilahnya dia bagian-bagiannya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa, jangan melupakan bagian kamu di dunia. Allah sudah berikan bagian-bagian. Bahkan di dalam Ibnu Katsir, ungkapan Ibnu Umar dicatat oleh beliau. Apa kata Ibnu Umar? Yaitu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kata Ibnu Umar, lidunyaka, beramallah lidunyaka, bagi dunia ini, bagi dunia kamu ini, ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah kamu hidup akan lama. Ini seolah-olah, jadi memberikan motivasi, gitu kan. Ulah jadi jelema malas, jangan jadi manusia yang malas. Coba beramal, coba usaha, kasab dan usahanya itu seolah-olah dia akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, beramal untuk akhirat, ka'annaka tamutu godan, seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau kita punya pikiran di dunia lama, akan semangat, kita banyak keperluan ke depan, kita banyak kewajiban, nanti punya anak, punya cucu, gitu kan, kita akan memberikan itu kan semangat. Kemudian belum juga orang yang berpikirannya ke depan, ini perjuangan ini adalah tanggung jawab saya, kemajuan perjuangan ini adalah tanggung jawab saya. Itu kan semangat. Pertama dari memikirkan diri, memikirkan keluarga, memikirkan perjuangan, ini semangat. Bahkan pernah ada guru saya yang berpikir, saya akan tani marok, pikirannya ingin jadi orang yang paling banyak zakatnya. Ternyata dikabulkan oleh Allah. Makanya pengusaha harusnya berpikirnya begitu, saya harus jadi orang yang paling banyak zakat, infak, sedekah. Kalau orang yang banyak zakat, infak, sedekah berarti penghasilannya juga banyak, kan? Kalau bisa zakat 1 bulan taruh 25 juta, berarti pengeluaran barangnya berapa? Taruh mengeluarkan barang 100 juta, zakatnya sudah 2.500.000 tuhnya.
Jadi kalau berpikir zakatnya 2.500.000 berarti barangnya keluarnya 100 juta. Kalau berpikirnya misalkan saya harus punya zakat 25 juta berarti berapa pengeluaran barangnya? Belum juga dengan infak sedekahnya gitu kan. Makanya saya mencatat, mudah-mudahan tidak salah, bahwa Abdurrahman bin Auf itu hampir 2/3 kekayaannya untuk sabilillah. Berapa kekayaannya? Ya kurang lebih lah, mudah-mudahan tidak salah, itu perhitungan globalnya hampir 15 triliun. Dari 15 triliun itu hampir 8 triliun lebih gitu kan ya. Kenapa? Semangat untuk darul akhirah. Kadang-kadang kita makan kalau banyak infak jadi asa non istilahnya asa rugi gitu kan, asa berat. Padahal kalau tahu tentang masalah bagaimana nilai pahala di yaumul akhir bagi orang-orang itu bakal semangat. Nah, jadi disinilah coba i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sok beramal untuk akhirat seolah-olah akan mati besok. Kan lamun orang misalkan akan mati besok tak semangatnya luar biasa. Itu saya sedang berbaring yang kemudian banyak yang di speaker tekan di masjid dekat ke rumah, ternyata banyak tetangga yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan lumayan eta teh, tapi kak lebih dekat dengan Allah. Ya Allah itu kan, jadi bisa lebih dekat dengan Allah, lebih semangat ibadah. Bahkan istilahnya saya tidak lepas dengan Quran kan. Coba ke aktivitas kaditu kadieu mah kadang-kadang lupa itu teh, tapi sedang begitu kita lebih dekat. Nah itu kan berdoa terus, dzikir tuluy, ibadah semangat gitu kan. Ini jadi coba seperti itu. Nah makanya inilah wala tansa nasibaka minad dunya yang oleh Imam Ibnu Katsir dimuat perkataan Ibnu Umar yang tadi. Makanya disambung dengan yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallah. Wa ahsin, berbuat baiklah, kama ahsanallahu alaik, seperti Allah memberi kebaikan kepadamu, kepada makhluknya. Coba kebaikan Allah bisa dihitung tidak? Coba Allah ada tuntutan tidak memberikan kebaikan? Tidak. Allah itu yang menciptakan, Allah yang merizki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Apa tuntutannya? Hanya satu, liya'buduni, supaya ibadah kepadaku. Itu saja Allah. Liya'buduni, ibadah kepadaku. Tidak ada tuntutan yang lain. Allah memberikan sinar matahari, dituntut tidak? Bayar? Kan tidak. Kita tinggal menikmati. Kalau misalkan buatan manusia, nyamannya listrik hanya senyaman itu, dituntut harus bayar. Kita istilahnya oksigen, misalkan yang anfal dalam asma harus ditambah oksigen, bayar. Allah memberikan oksigen ke kita dengan selama-lamanya. Ada tidak tuntutan itu dan ini? Tidak. Kemudian diberikan rizki dengan melimpah, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak? Tidak ada. Nah makanya Allah luar biasa. Makanya ketika Allah memberikan kebaikan kepada manusia, kata Allah, coba kamu berbuat kebaikan dengan sesama orang. Coba berbuat baik di jalan Allah. Wa ahsin kama ahsanallah. Kenapa disebut ihsan? Karena kalimat ihsan itu berbuat baik dengan penuh keyakinan Allah itu tahu dan Allah pasti membalas.
Jadi ihsan itu seperti itu. Makanya ada kata-kata wabil walidaini ihsana. Kenapa kepada orang tua menggunakan ihsan? Berbuat baiklah kepada orang tua. Ihsanan digunakan kata-kata ihsan artinya apa yang dilakukan yakin Allah tahu dan Allah pasti membalasnya. Jadi yang ihsan itu tidak peduli nilai dari manusia, tapi justru akan peduli nilai dari Allah. Makanya di dalam riwayat Al-Bukhari ketika Jibril bertanya, "Mal ihsan?" Apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka taro fa in lam takun taro fa innahu yarak. Kata Rasulullah, yang disebut ihsan itu adalah anta budallah, engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka taro, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam yakun taro, seandainya kamu tidak melihat Allah juga, tetap Allah itu melihat kamu. Makanya orang yang berbuat ihsan itu dia justru tidak peduli dari manusia, tapi justru peduli dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang tidak ihsan, kalau misalkan dia memberikan sesuatu kepada sesama orang kemudian tidak ada balasannya, itu menggerutuk. Wah, cenah hanas ke orang di baguran di bere cenah. Kemudian saya maka orang anger pedit tuh kan tidak ihsan. Ketika dia menyumbang kemudian tidak tanda terima kasih atau tidak diumumkan sehingga nyeri hati gitu kan, pundung, ini tidak ihsan. Yang namanya ihsan itu tidak seperti itu, lepas dia berbuat baik yakin bahwa yang dilakukan Allah melihat dan yakin Allah akan membalas, beres. Makanya dalam perjuangan harus ihsan. Baik lamun tina perjuangan teu ihsan kumaha? Kesel ke seseorang eureun berjuangannya. Amak ke seseorang eureun kan tentang berjuang. Nah, ini tidak ihsan. Perjuangan itu bukan dengan orang. Harusnya saya berkewajiban harus memajukan perjuangan ini lillah, karena Allah. Bahkan ada sebuah cerita. Ada orang yang rajin ke masjid, Bu, Pak. 5 waktu tidak pernah ketinggalan, rajin. Tapi ternyata di antara berjamaah itu dia kecewa dengan seseorang itu, maka dia tidak mau lagi berjamaah ke masjid itu, dia tidak mau lagi berjamaah lantaran kecewa dengan orang itu. Padahal urusannya berjamaah itu dengan dirinya dan Allah kan muncul. Taye berjamaah itu ihsan teh. Tak cik Ustad Jaya mah gitu eta mah cenah amak ka jelema pundung ti Allah. Jadi inilah tidak ihsan. Jadi ihsan, makanya wa ahsin kama ahsanallahu alaik. Coba Allah memberikan kebaikan, menuntut tidak minta itu minta ini, harus bayar itu bayar ini, tidak, lepas. Nah, kita berbuat baik apalagi di jalan Allah harus dasarnya ihsan. Kalau tidak ihsan itu bisa putus di tengah jalan. Banyak orang yang biasa berbuat baik ada ketidakenakan berhenti, ada orang yang biasa aktif ada ketidakenakan seseorang jadi tidak aktif. Ini artinya perjuangan yang tidak ihsan, beramal tidak ihsan. Wa ahsin kama ahsanallah. Makanya disinilah setelah Allah menerangkan tentang kisah-kisah manusia dulu, kemudian Allah amanat apa yang Allah berikan kepadamu jadikan untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, silahkan di dunia kamu cari karena kamu punya bagian di dunia ini. Dan yang ketiga, coba berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepadamu. Kemudian yang keempat, Allah amanat wala tabgil fasad bil ardi. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi? Bukan semata-mata ditebang pohonnya, diambil batunya, diambil ikannya atau minyaknya. Yang dimaksud sepakat ahli-ahli ilmu, bahkan dikuatkan oleh
para sahabat, yang namanya wala tabgil fasad, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat kedzaliman, jangan berbuat kemusyrikan, jangan berbuat kekufuran. Itu semuanya yang merusak dunia ini. Makanya kenapa disebutnya muslim? Karena muslim itu yang memberi keselamatan. Kenapa disebut mukmin? Karena mukmin yang memberi keamanan. Makanya muslim dan mukmin itu selalu memberi keselamatan dan keamanan. Siapa yang berbuat kerusakan di muka bumi? Orang kufur, orang musyrik, orang zalim, orang maksiat. Itu semuanya yang merusak di muka bumi ini. Jadi bukan orang muslim, bukan orang mukmin. Paling juga ditambah yang membuat kerusakan di muka bumi adalah orang-orang munafik, orang-orang fasik. Jadi itu yang membuat kerusakan. Wala tabgil fasad. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah mengingatkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, hancur. Makanya rusaknya dunia ini bukan dengan muslim, justru muslim itu akan memberi keselamatan, mukmin akan memberi keamanan. Tapi inilah dengan kekufuran, dengan kemusyrikan, dengan kemaksiatan, itulah yang membuat kerusakan di muka bumi. Banyak kisah-kisah yang menerangkan kepada kita sebagai umat Rasulullah bagaimana Allah menindas, memberikan siksaan-siksaan kepada orang yang membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Nah, oleh sebab itu, maka inti dari materi ini, apa yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk kehidupan akhirat, kesehatan, materi, atau mungkin yang lain-lainnya, coba gunakan untuk darul akhirah. Itu yang paling pokok. Saya ingat sedikit tadi ngobrol sebelum mulai pengajian, hasil keputusan Dewan Nisbah bukan nurutan MUI tentang hukum vaksin Sinovac khusus Bio Farma. Jadi setelah Dewan Nisbah mengundang langsung dari Bio Farma, kebetulan yang datang adalah orang yang memproduknya, gitu. Nah, dia memaparkan singkat, panjang lebar sebenarnya kalau beliau, hanya mungkin saya singkat saja. Jadi dia memaparkan tentang bahan. Ternyata bahan khusus vaksin Sinovac Bio Farma. Jadi bahannya tidak ada bahan-bahan yang diharamkan. Kenapa? Di antaranya itu dari virus yang dimatikan. Kalau yang lain ada virus yang dilemahkan dengan proses diterangkan. Nah, setelah diterangkan oleh Bio Farma, maka kita padukan dengan keterangan-keterangan. Kenapa? Pertama, yang memutuskan halal haram itu harus min kitabillah. Al halalu ma ahalallahu fi kitabihi wal haram ma harramallahu fi kitabihi. Halal itu yang dihalalkan oleh Allah di kitabnya. Haram itu yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Jadi halal haram bukan persepsi orang. Jangan sampai ini halal, halalnya gimana? Karena halal haram itu adalah yang diputuskan oleh Allah. Ternyata dalam Al-Quran yang diharamkan itu innama harrama
alaikumul maitata waddama walahmal hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Nah, ternyata vaksin ini tidak termasuk ke ayat yang ini gitu. Tidak termasuk innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinzir wa ma uhilla bi ghairillah. Kemudian yang kedua, Rasulullah innallaha anzalada wa dawa. Allah yang menurunkan penyakit dan obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Patadawa, hendaklah berobat. Tapi wala tadawau biharam, jangan berobat dengan barang yang haram. Makanya ini penting. Kenapa? Jangan sampai umat berobat dengan barang yang haram gitu. Makanya harus diketahui ini dari bahan apa atau jenisnya apa, yang kemudian prosesnya seperti apa, itu karena akan memutuskan halal dan haram. Nah, itu setelah disimak gitu dengan seksama dan panjang lebar menerangkan, maka tidak ada unsur-unsur bahan-bahan yang diharamkan. Hanya mungkin ini tidak sembarang orang. Pertama, harus umur dari 18 sampai 50 ya. Jadi ya tahu ke tidak sembarang. Nah, jadi lamun 50 kali itu ulah jual pada kabita kubatur dari divaksin kan bisa jadi masalah. Nah, kemudian harus dicek dulu apakah punya penyakit berat atau tidak gitu. Misalkan punya jantung, punya diabetes, punya ginjal dan yang lainnya jangan gitu divaksin tapi kalah keripuh gitu kan, cager jadi garering, nah ulah gitu. Makanya kita menyampaikan sebuah ayat, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasad fil ardi faqad ahyana sajami'an. Barang siapa ada orang yang membunuh manusia tanpa alasan membunuh, sama dengan membunuh semua orang. Waman ahya faqad ahyan nas jami'an. Barang siapa yang memberikan kehidupan maka sama dengan memberikan kehidupan manusia. Jadi tujuannya apa ini? Nah, jadi walaupun memang keputusannya halal, tapi tetap tidak sembarang orang, harus dicek dulu bisi boga penyakit berat atau usia gitu kan, itu harus teliti. Makanya dan yang akan divaksinkannya itu betul tidak itu hasil Sinovac Bio Farma, karena itu yang kita tahu, yang lainnya tidak gitu. Nah itu jadi saya sengaja sampaikan karena tadi ada obrolan yang berkaitan dengan persoalan hukum kaitan dengan vaksin yang sekarang. Yang lainnya ada ya Pak. Iya, jadi kita ngambil dalil yang umum bahwa seorang meninggal dengan penyakit apapun, bahkan dengan sakit perut pun, itu disebut syahid. Tapi tetap harus dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan secara syar'i gitu. Tapi dia meninggal dengan penderitaan, itu termasuk syahid. Dengan sakit perut pun itu bisa disebut syahid. Dengan terbawa arus banjir bisa syahid gitu kan. Terbakar bisa syahid karena mendapatkan penderitaan gitu. Jadi sabar, kemudian menerima gitu. Nah, kemudian dia mendapatkan kesabaran dengan penderitaan itu, dia meninggal, ya termasuk juga syahid gitu. Oh iya, aya anu jalma nu kitu mah mohon bener-bener ieu mah kalau misalkan orang-orang yang kategorinya muslim, amal soleh gitu kan.
nya ari istilahna ku covid bari keur maksiat mah hadeuna ku covid keur doraka gitu kan, covid keur kupurnya anggar status kupur eta mah gitu. Iya, makanya kita makanya kita mengajukan ke pemerintah jangan memaksa. Jadi sudah diajukan itu jangan ada paksaan dan kewajiban. Gitu kan, kita sudah mengajukan gitu. Jadi tidak ada paksaan dan mengajukan diwajibkan gitu kan. Kita mengusulkan seperti itu gitu kan. Jadi misalkan ya usiana 18 sampai 50 tuluy tidak punya penyakit berat gitu kan, harus divaksin tapi dia tidak mau, tong dipaksa gitu kan. Itu kita sudah mengajukan seperti itu ya. Tapi tidak ada Bu, karena kalau kaitan dengan paksaan biasanya itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Ya, kadang-kadang ada sanksi gitu kan, ada undang-undangnya. Sementara sekarang kan belum ada undang-undang tentang wajib vaksin gitu kan. Itu wajib vaksin. Tapi itu diutamakan, diprioritaskan orang-orang ini gitu kan, baru seperti itu ya. Mungkin dicukupkan, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada waktu yang biasa kita laksanakan. Itu saja yang bisa sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.